Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perorganisasian. Perorganisasian merupakan suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang. Ada 4 pilar. Yang pertama, pilar pembagian kerja. Pilar pembagian kerja merupakan di mana sebuah pekerjaan yang sedianya bersifat umum atau keseluruhan dibagi menjadi beberapa bagian spesifik yang selanjutnya bila dikerjakan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Kedua, yaitu pilar pengelompokan kerja. Adalah pengelompokan beberapa kerja yang sebelumnya sudah dibuat spesifik yang merupakan satu bidang kerja. Yang ketiga, yaitu pilar relasi. Adalah hubungan antara bidang dalam suatu organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan kerja. Yang keempat, yaitu pilar koordinasi. Adalah hubungan antar bidang dalam suatu organisasi. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perorganisasian. Yang pertama, strategi organisasi. Yang kedua, skala organisasi. Yang ketiga, teknologi. Dan yang keempat, lingkungan. Hari ini, penentuan bagian-bagian. Selanjutnya, adapun pendekatan dalam proses departementalisasi, yaitu yang pertama, pendekatan fungsional. Berdasarkan pendekatan ini, proses departementalisasi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi bisnis, misalnya, pada pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan fungsi produksi, ada pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pelanggan atau pasar sehingga dinamakan dengan fungsi pemasaran. Dan ini contoh strukturnya. Selanjutnya, yaitu pendekatan pelanggan. Berdasarkan pendekatan ini, penentu bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi. Dan ini contoh strukturnya. Selanjutnya, yaitu pendekatan geografis. Berdasarkan pendekatan ini, penentu bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi beroperasi. Dan ini contoh strukturnya. Selanjutnya, yaitu pendekatan matriks. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lainnya. Selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama, yaitu struktur organisasi lini. Adalah suatu bentuk organisasi di mana pelampahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahan-bawahan. Bentuk lini juga disebut bentuk lurus atau bentuk jalur. Dan ini contoh strukturnya. Dan penjelasannya. Hubungan antara pemimpin dan bawahan masalah bersifat langsung melalui suatu garis wewenang. Selain top manajer bawahannya hanya sebagai pelaksana. Selanjutnya, yaitu struktur organisasi lini dan staf. Adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Dan ini contoh struktur organisasi lini dan staf. Penjelasannya, hubungan atasan dan bawahan tidak seharusnya secara langsung. Tugas dari staf di sini adalah untuk membantu memberikan pemikiran, nasihat, atau saran-saran, data, informasi, dan pelayanan kepada pemimpin sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu keputusan atau kebijaksanaan. Selanjutnya, struktur organisasi fungsional, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pemimpin dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin suatu bawahannya dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Dan ini contoh strukturnya. Selanjutnya, yaitu struktur organisasi lini dan fungsional. Adalah organisasi yang masing-masing anggotanya berwewenang yang sama dan pemimpinnya kolektif. Dan yang terakhir, yaitu struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks disebut juga sebagai organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi di mana penggunaan struktur organisasinya menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan.